Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, oh iya, saya akan kasih satu cerita. Saudara tebak tema khotbah saya apa? Singkat aja ya. Ada seorang gadis usia 17 tahun, cinta Tuhan. Kalau gadis usia 17 tahun cinta Tuhan pasti suka berdoa ya. Suka berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam doa pasti ada permohonan. Kira-kira gadis usia 17 tahun permohonan doanya apa? Belum pernah jadi gadis remaja, minta apa? Minta apa, Bu? Dulu? Apa, Bu? Jodoh ya. Ya udah. Ya iya dong jodoh, nggak mungkin proyeknya goal. Nah, dari sini berdoa minta jodoh, benar Bu. Dia minta jodoh. Tapi uniknya cara dia berdoa ini seperti ini. Jadi yang saya mau sampaikan adalah saudara keluar dari gereja ini cara doamu berubah, ya. Gadis ini cinta Tuhan, cara dia berdoa minta jodoh itu unik adalah tipe-tipe, maksudnya kriteria pria idamannya ditulis. Satu yang modelnya seperti apa, dua tampangnya seperti apa, tiga karakternya seperti apa. Itu ada 5 kriteria yang menjadi pria idaman yang dia minta sama Tuhan supaya diberikan pria seperti ini. Udah ditulis, saudara tahu dia cara berdoanya bagaimana? Dia kan cinta Tuhan pasti suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, nyanyi, haleluya. Kan menyembah Tuhan ya. Haleluya. Sambil doa. Saudara tahu, ini diangkat nih. Haleluya. Kasih Tuhan lihat. Haleluya. Dia nggak usah ucapkan. Karena dia begitu yakin. Tuhan melihat catatannya. Haleluya. Dalam hati, Tuhan, saya minta jodoh prianya seperti ini Tuhan. Tolong dong dibaca. Sambil menyembah Tuhan. 1 tahun penuh semangat dalam berdoa. Belum ada tanda-tanda. Dijawab doanya. Tahun kedua masih semangat. Haleluya. Tuhan, kasih saya jodoh yang model kayak ini dong. Lama-lama dia bosen. Sudah ada yang pernah bosen dengan doamu? Doa itu lagi nggak dijawab. Sudah berhenti berdoa. Gadis ini juga begitu. Doa tahun kedua udah mulai kurang semangat. Tahun ketiga dia berhenti itu berdoa. Nggak doa lagi. Singkat cerita, usia 24 tahun dia menikah dengan seorang pria dan dia dikaruniakan 2 anak. Satu hari, ketika dia selesai mengantarkan anaknya sekolah, dia pulang dari mengantar anak sekolah, tiba-tiba hatinya tuh ada kerinduan mau baca firman. Waktu dia buka-buka Alkitab, dia ketemu catatannya yang dulu dia catat usia 17 tahun. Yaitu apa? Minta jodoh, pria idamannya 1 tipenya ini, 2 tipenya ini. Dia terkejut. Sudah tahu kenapa dia terkejut? Karena suaminya yang sekarang ini modelnya persis dengan catatan yang dicatat waktu usia 17 tahun. Artinya apa? Kalau doamu itu berkenan di hadapan Tuhan, doamu itu membuat Tuhan itu tersenyum dan selalu berkata, aku setuju nak dengan doamu. Engkau lupa dengan doamu, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lupa dengan doamu. Saudara rindu nggak punya doa seperti ini? Tadi saya katakan, keluar dari gereja ini, cara doamu itu berubah. Kalau selama ini saudara berdoa mungkin ada 10 tahun, seperti ada halangan. Apa yang menyebabkan saudara itu doanya terhalang? Hari ini, Tuhan akan membuka mata rohani saudara. Ada 5 kriteria, 5 hal, poin, bagaimana engkau berdoa membuat Tuhan tersenyum, terambil daripada Lukas 11. Boleh buka? Karena ini harus saudara bawa pulang catatan ini, firman ini. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Ketemu? Oke ya, tolong perhatikan. Ini perumpamaan. Kalau saudara baca ya, Lukas 11 ayat 5 sampai 8, ini satu perumpamaan. Pinjam roti di tengah malam ke sahabatnya. Sebenarnya sahabatnya itu enggan untuk memberikannya, tapi akhirnya kita kan mau ujungnya dapat nih, ya. Ketemu, katakan amin. Nah, sebelum ayat 5 itu murid Tuhan Yesus minta diajarkan sebuah doa, yaitu doa Tuhan ajarkan doa Bapa kami.
Saudara harus mengerti ini dulu ya. Jadi Lukas 11 ayat 1 sampai 4 Tuhan ajarkan sebuah doa Bapa kami. Langsung Tuhan memberi satu perumpamaan. Nah, dari perumpamaan ini ada 5 poin. Bagaimana supaya saudara berdoa, Tuhan itu tergerak dan tersenyum dan berkata, aku setuju nak dengan doamu. Lukas 11 ayat 5, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur dan aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara baca perikop ini, sepertinya sahabatnya itu yang tengah malam lagi tidur dibangunin, sebenarnya enggan memberi ya, tapi akhirnya diberikan. Nah, saudara mau tahu kan? Nah, secara garis besar adalah supaya doamu itu berkenan, adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Saudara minta A, tapi Tuhan maunya B. Terus kita tetap minta A. 2 tahun gak dikabulkan, saudara mungkin bosan dengan doamu, ya. Saudara harusnya cari tahu. Sebenarnya Tuhan mau kasih apa? Kasih B. Nanti saudara lihat ujung daripada, akhir daripada khotbah ini, saudara bisa menangkap. Kalau saudara tahu, oh Tuhan mau kasihnya B, saudara ikutin alurnya Tuhan. Doa saudara cespleng, simsalabim jadi. Doa yang berkenan apa? Doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Poin pertama adalah, supaya doamu itu berkenan, berdasarkan ayat 5 adalah doa dengan pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu berdoa berdasarkan ayat 5. Kita baca ya ayat 5-nya, coba saudara perhatikan baik-baik. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada siang hari, pada apa? Tengah malam. Alkitab itu nggak pernah iseng. Tulis tengah malam itu ada maksud. Tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Saudara bayangkan waktu tidur saudara diganggu. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Saudara bayangkan ke rumah, kalau ke rumah ibu bapak gembala sih mungkin nggak terlalu ini ya. Ke rumah sahabat tengah malam ngetok-ngetok pinjam roti, saudara bisa bayangkan ya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Minta sesuatu tengah malam. Itu artinya dia ada pengorbanan. Harusnya dia tidur, dia keluar malam itu pergi ke rumah sahabatnya. Itu artinya ada pengorbanan. Poin pertama apa? Doa dengan pengorbanan adalah doa menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Saudara sekarang cek. Selama ini saudara berdoa itu menyisihkan waktu atau menyisakan waktu? Menyisihkan itu saudara khususkan waktu, meluangkan waktu untuk berdoa. Saya ambil kesaksian saya. Saya dulu kalau berdoa itu selesai mandi, biasanya gitu ya. Saya mandi, biasanya saya pulang kerja itu jam 8, saya mandi, pemikiran saya kalau habis mandi seger ya. Baru saya berdoa. Satu hari saya mau berdoa, saya merasa haus. Saya mau minum dulu. Saya tidur di lantai atas, saya turun ke bawah cari minum ya. Begitu saya mau cari minum, saya lewat ruang televisi. Setelah ambil air minum nih, kok televisinya ini menarik, dunia binatang. Doanya ntar dulu, nonton dulu. Saya pikirkan sebentar dunia binatang. Selesai dunia binatang, lanjut lagi ke tayangan yang lain. Menarik hati saya, akhirnya dari berdiri, akhirnya sampai saya duduk, saya nonton itu tayangan televisi yang jadi kesukaan saya. Saya berdoa nggak? Saya berdoa. Berdoanya kapan? Setelah tayangannya selesai. Saudara tahu jam berapa? Jam 12 malam. Selesai tonton itu, baru saya naik, saya berdoa. Saudara tahu aminnya kapan? Pagi. Nah, yang ngomong pagi pasti pernah ngerasain lagi doa, karena belum amin udah kebablasan tidur. Begitu bangun, oh iya belum amin, baru amin. Betul nggak? Saya ngaku, saya pernah begitu dan sering seperti itu. Tetapi sekarang saudara harus mengubah ya cara doamu, yaitu saudara harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Satu hari John Wesley, ya pendiri gereja Metodis, itu abad 17, waktu dia masih remaja, usia 17 tahun, sekolah Alkitab,
mamanya selalu menasihatkan kepada John Wesley yang masih remaja usia 17 tahun berkata begini, John, hati-hati ya dengan yang duniawi. Hal duniawi kamu harus hati-hati. Saudara nangkepnya apa yang duniawi? Coba regu A. Apa itu duniawi? Jawab, salah juga nggak apa-apa. Apa Pak? Duniawi. Ada yang bisa jawab? Hah? Kesenangan dunia. Regu B? Apa? Nggak tahu ya duniawi ya. Saudara tahu? Oh, seperti John Wesley juga. Dia nggak tahu, dia bingung. Dia ngomong sama mamanya, yaitu Susanna Wesley. Ma, apa sih artinya duniawi? Saudara tahu apa jawab daripada mamanya? Susanna Wesley, nanti bisa Google. Susanna Wesley itu luar biasa. John, segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan, itu berkurang, itu duniawi. Nonton televisi dunia binatang, tadinya nggak duniawi. Gara-gara saya nonton dunia binatang dan lanjut mungkin film apa gitu ya, yang tadi nggak duniawi, tapi membuat hasrat saya, kerinduan saya untuk mau berdoa itu berkurang. Tayangan dunia binatang itu jadi duniawi. Sinetron itu tadi nggak duniawi. Saudara boleh nggak nonton sinetron? Boleh, tetapi gara-gara sinetron, saudara jadi nggak mau beribadah, nggak ada saat teduh, oleh karena saudara tertarik hal yang tadi saya katakan, yang tadi nggak duniawi, tapi dia membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu jadi duniawi. Sepak bola tadi nggak duniawi, gara-gara final sepak bola, gereja jadi sepi, sepak bolanya jadi duniawi. Saudara nangkep ini? Artinya apa duniawi? Segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Saudara kan rindu, mau punya doa yang berkenan, saudara harus hindari yang itu. Tuhan Yesus yang nomor satu. Saudara rindu mau punya doa yang berkenan, ini berpoin ke satu. Benar? Coba angkat tangan dulu. Yang mau ya, yang mau aja, yang mau deh. Tahan dulu sebentar, tahan. Saya suruh malaikat foto dulu, cepret. Filenya masuk ke surga. Tuhan lihat nih. Waktu saudara angkat tangan aja, hasratmu, kerinduanmu, bilang, Tuhan saya mau pengen punya doa yang berkenan. Tuhan aja udah tersenyum. Mau dulu. Karena saudara harus punya 4 huruf ini. NIAT. Gak ada niat, percuma saya ngoceh begini sampai 2 jam, saudara akan hilang. Maksudnya berkatnya, ya.